Iya, pemirsa masih bersama kami dalam Newsroom dan masih membahas terkait tentang revitalisasi trotoar untuk beri ruang pejalan kaki. Dan pemirsa, kami sudah mencoba menghubungi dari Kadis Bina Marga DKI, namun hingga saat ini kami belum bisa menghadirkan yang bersangkutan ke studio. Saya kembali ke Pak Alfred. Pak Alfred, bagaimana respon sendiri warga terhadap trotoar-trotoar baik yang sudah ada maupun yang direvitalisasi sejauh ini? Ya, sebenarnya masyarakat banyak mengapresiasi perubahan revitalisasi ini ya. Tapi kan ini kita lihat masih ada parsial ya, jadi masih sepotong ya. Jadi ada satu bidang jalan yang belum terbangun, jadi masyarakat harus melewati trotoar yang memang tidak berwujud tadi, bahkan yang memang sangat-sangat prihatin kondisinya. Jadi kalau tadi tagline-nya adalah berikan ruang bagi pejalan kaki, kalau koalisi pejalan kaki selalu menyebutkan bahwa mari merebut kembali trotoarnya para pejalan kaki. Jadi di situ sebenarnya hakikatnya sebuah kota itu kalau disebut ramah bagi manusianya itu harus ramah dulu trotoarnya. Jadi apresiasi itu sebenarnya yang disampaikan oleh masyarakat dengan intensitas masyarakat, volumenya itu sudah cukup tinggi di satu bidang jalan yang dibangun trotoarnya. Baik, saat untuk ini. Respon warga Jakarta baik yang maksudnya yang di tengah-tengah ibu kota, betul, atau mungkin yang daerah-daerah perbatasan Jakarta Timur, Jakarta Barat. Kalau yang di pinggiran Jakarta, kalau dari pengamatan kami, karena kami punya aplikasi pengaduan ya khusus dari Koalisi Pejalan Kaki membuat aplikasi untuk sekitaran Jakarta, bordernya Jakarta gitu ya, itu masih banyak mengeluh, bahkan kami mendapatkan laporan itu sekitar hampir 100-an lebih ya setiap hari gitu ya, pengaduan baik itu Jakarta dan juga Indonesia, kota Indonesia yang lain gitu ya, bahwa mereka bilang bahwa kami bisa nggak menikmati trotoar seperti yang ada di Sudirman Tamrin di wilayahnya kan. Salah satu keluhannya itu begitu ya? Padahal di satu Jakarta yang sama gitu. Jadi saya kira juga mungkin masyarakat mendambakan bahwa trotoar yang di Sudirman Tamrin ini bisa nggak diimplementasikan di kawasannya mereka seperti di Cakung Cilincing ya, di mana-mana kita lihat sehari-hari ada kontainer, trailer dan yang lain-lain ya. Di kawasan berbatasan dengan Bekasi, saya kira juga ini perlu kita akomodir agar masyarakat di sana juga bisa lebih intensitasnya itu bermobilisasinya itu dengan menggunakan jarak dekat itu dengan berjalan kaki. Kalau selama ini kan kita selalu dinakbogokan dengan apa-apa serba online dan yang lain-lain. Jadi itu yang sebenarnya dengan hadirnya trotoar yang ramah ini sebenarnya bisa mengembalikan budayanya kita itu, yaitu untuk berjalan kaki kembali dalam jarak dekat ya. Habis itu kita sambung dengan angkutan umum. Baik, ini bisa disebutkan bahwa memang belum merata begitu ya trotoar di seluruh khususnya wilayah DKI Jakarta. Selain tadi keluhan yang tidak sama begitu trotoar yang ada di Jakarta, let's say di Jakarta di Sudirman dan juga di Jakarta pinggiran begitu. Apalagi sih Pak yang dikeluhkan biasanya warga begitu? Ruang penyeberangan ya. Ruang penyeberangan, kalau Jakarta itu kan hanya punya yang namanya JPU itu 300. Sedangkan jalan Jakarta itu kurang lebih 7.000-an kilometer. Itu harusnya ruang penyeberangan di Jakarta itu harusnya lebih ramah dengan menggunakan zebra cross ataupun pelikan crossing gitu. Karena memang lebih murah dan lebih ramah gitu. Karena rekan-rekan kita yang berkebutuhan khusus gitu ya, seperti lansia, disabilitas, ibu hamil dan yang nggak harus naik turun di JPO untuk mengakses satu bidang jalan yang memang itu harus melalui JPO. Harusnya bisa cukup dengan zebra cross kalau melihat lebar jalan di Jakarta itu yang memang tidak cukup lebar kalau untuk di kawasan pinggiran Jakarta. Baik. Tadi Bapak sempat menyebutkan adanya faktor dari estetika dan sebagainya. Trotoar di Jakarta yang sekarang dibangun ada beberapa yang berbeda dengan trotoar-trotoar sebelumnya, dengan dipasangi kaca begitu, kemudian ada beberapa instalasi pipa yang bisa terlihat jelas oleh warga. Nah, menurut Pak Alfred sendiri seperti apa? Ini kan sebenarnya hanya inovasi by spot ya, jadi tidak menyeluruh gitu ya. Jadi ini ada inovasi by spot, jadi ada kelihatan utilitasnya di bawah, bahwa benar di situ ada tertanam utilitas ataupun ragam-ragam yang memang bisa dikasih ke warga Jakarta bahwa di bawahnya trotoar itu seperti ini wujudnya gitu ya. Tapi yang perlu juga dilihat bahwa membangun trotoar di Jakarta itu sebenarnya untuk manhole sama ductingnya itu untuk menampung seluruh ruang drainase, kabel dan yang lain-lain itu, yaitu cukup berat PR-nya kita bersama, baik itu Pak Gubernur dengan instansi yang lain untuk bisa bersama-sama mewujudkan yang namanya utilitas itu semuanya ada di bawah, jadi tidak ada di udara lagi. Baik, kami harus jeda sejenak, Pak Alfred, jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di JAK TV.